Oke, kita kan pertama aku izin jelasin dulu ya. Jadi kalau di program coding itu ada namanya input dan output. Seperti yang udah dilihat ini, input itu apa? Seperti terjemahannya, input itu sesuatu yang kita masukkan atau sesuatu yang kita minta. Nah, output itu hasilnya atau pengembaliannya nih ke kitanya. Kita minta, contohnya ini input A B C. Jadi kayak kita tuh minta si programnya ngehitung A B C itu ada berapa. Nah, outputnya yang akan dihasilkan diberikan ke kita oleh programnya itu adalah jumlah dari hitungan hurufnya. Jumlahnya berapa? 3. Kita mulai dari sini dulu deh. Ingetin kalau di program itu ada input, ada output. Input itu yang kita masukkan, output itu hasilnya. Nah, kalau udah, kita bakal mulai ngoding dengan kita buka file baru. Kenapa sih file baru? Kenapa nggak yang di sini aja? Karena kalau di sini, yang di sini itu nanti kita nggak bisa ngehapus kalau ada salah. Jadi dia bersifatnya kayak permanen gitu. Makanya tadi kita buka file baru. Ini file barunya. Lalu kita masuk nih ke halaman program. Lihat di tahap pertama membuat program ini dengan variabel dengan apa nih ya? Kepotong lagi. Dengan menambahkan variabel dengan nama word. Variabel itu ibaratkan kayak si inputnya. Kamu namain kayak gini deh. Variabel itu kayak keranjang. Yang keranjangnya itu kamu kasih nama. Contohnya ini keranjang warna pink. Nah, di dalamnya ada apa? Nah, si keranjang itu kalau di codingan kita kali ini isinya tuh sebuah kalimat. Kita tulis dulu, aku mau buat variabel namanya kalimat. Itu sama dengan, nah, untuk memasukkan kalimat ini penting banget kita pakai titik 2. Karena kalau enggak nanti pasti ada error atau programnya bisa aja enggak akan kebaca gitu. Titik 2 kiri kanan. Nah, baru kita masukin kalimat yang mau kita hitung tadi. Contohnya kalimatnya aku membuat kalimat untuk program hitung huruf. Nah, habis itu kita enter. Nah, udah nih kan, udah kita masukin nih yang pertama si wordnya. Nah, di PDF mau ada tulisan, selanjutnya pada program ini digunakan metode pengulangan. Maksudnya metode pengulangan itu apa? Jadi kita tuh cuma perlu sekali buat program aja. Habis itu kita cuma tinggal ganti-ganti di bagian memasukkan inputnya ini. Supaya kita nggak kerja 2 kali. Metode pengulangan apa ini persatu dan dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Nah, aku agak bingung karena PDF-mu belum ada anunya ya, belum ada fullnya. Jadi kita langsung aja deh gini. Setelah kita buat variabel tadi, kita mau buat program yang bisa ngehitung huruf yang ada di variabel kalimat. Caranya def itu merupakan sebuah fungsi. Jadi kayak kita pengen ngebuat program yang punya fungsi. Nah, fungsinya apa? Aku pengen buat program yang punya fungsi bisa hitung huruf di dalam kalimat. Ini nggak boleh spasi ya kalau yang ini. Karena kalau di codingan Python itu kalau nggak salah, kalau untuk memisahkan antara kata dengan kata, kalau mau pakai spasi kita tuh ganti jadi ini garis bawah. Tapi karena aku nggak mau buat kayak gitu, jadi ya begini aja lah. Nah, kita mau buat fungsi yang bisa ngehitung huruf di dalam kalimat. Lalu kita ngasih petunjuk ke programnya. Kalimat mana sih yang mau dihitung? Kalimat yang ada di variabel dengan nama kalimat. Ini nggak usah deh. Ada kalimat.
Oke, sudah, kita tutup kurung, baru ikut ini. Setiap selesai ditutup kurung itu dia ada pakai ini tanda titik 2, ikutin aja pokoknya, ada di PDF-mu, itu sudah tata caranya banget. Nah, habis itu kita enter. Kalau sudah, kita mau buat nih, selain fungsinya bisa hitung huruf dalam kalimat, kita pengen hitungnya tuh dari angka berapa nih, si programnya ngitung dari hitungan keberapa. Nah, aku pengen programnya hitung dari jumlah 0. Jadi jangan mulai dari jumlah 1 atau jumlah 2. Aku pengen programnya mulai dari jumlah 0. Makanya dia mau memasukkan jumlah sama dengan 0 gitu. Lalu kita enter. Habis itu kita masukkan for i in kalimat. Nah, ini tuh bentuk pengulangan. Jadi kita menunjukkan nih untuk for itu untuk i itu kayak karakter atau hurufnya, in di dalam kalimat. Jadi kita ngomong program, tolong kamu berfungsi untuk bisa hitung huruf di dalam kalimat, untuk kalimat, untuk setiap huruf yang ada di dalam kalimat. Kita masukin for i in kalimat, jangan lupa ini, terus kita enter. Nah, oke, sebenarnya kalau kita nggak pakai if i tanda seru ini sebenarnya nggak akan salah sih, tapi ya karena di sini di tutorialmu PDF-nya ngasih ini, kita masukin aja, ikutin aja. If i petik seru sama dengan petik-petik. Nah, ini mungkin dia tuh pengen ngebuat si spasinya itu nggak dihitung, tapi pada kenyataannya nanti outputnya itu spasinya itu tetap kehitung. Jadi aku kurang tahu juga nih fungsinya si ii nya nih untuk apa ya. Nah, habis itu kalau sudah kayak gini, kita sudah menunjukkan banget ke kalimatnya nih untuk membaca karakter. Ini membaca karakter di dalam kalimat. Nah, habis itu kita mau, selain dia bisa ngebaca si kalimatnya, si programnya tuh juga akan menghitung jumlahnya. Nah, untuk hitungnya itu ini yang ada di codingan ini, jumlah akan bertambah menjadi 1. Jadi untuk setiap huruf di dalam kalimat, jumlah hitungan akan bertambah menjadi 1. Ini kita spasi aja biar nggak bingung. Lalu kita enter. Nah, kalau udah, ini kursornya di sini, tahu kan gimana cara untuk ngelurusin ke sini? Ya udah, kita tinggal back aja sih. Back harus sejajar ya, harus sejajar sama si for. Nah, kalau dia sudah bisa membaca kalimatnya, terus juga udah bisa untuk menghitung jumlah kalimatnya tuh dari 0, lalu juga jumlahnya tuh bakal bertambah 1 hitungannya di setiap hurufnya, maka kita menginginkan hasil. Nah, hasil itu bisa kita tulis dengan return apa sih, hasil apa sih yang kita mau? Hasil dari jumlah perhitungannya. Jadi kita tulis return jumlah, gitu aja. Nah, habis itu kalau di PDF mau coba dilihat lagi nih, tahap terakhir adalah dengan memanggil fungsi yang sudah dibuat. Lalu gimana cara kita manggilnya? Ini sudah ada nih, dia sudah nuliskan cara manggil fungsinya tuh pakai print kalimat, lalu kita tulis nama variabelnya. Kok nama variabel salah, maksudnya nama programnya. Kita enter, langsung kita tulis print. Ini kan kayak print. Kalau kita print tuh pasti mengeluarkan apa yang ingin kita print kan. Kita nge-print
gambar ya, dia akan keluar gambar. Nah sama halnya dengan ini, kita akan ngebuat output yang berupa sebuah kalimat terlebih dahulu. Kalimat contohnya nih, jadi jumlah dari huruf dalam kalimat dengan menghitung spasi adalah, jangan lupa titik 2. Kok titik 2 sih, itu apa namanya sih? Itulah. Nah ini kita coba run ya, kita Ctrl S dulu, nanti kita nyimpen file. Aku nyimpen di unduhan, di file tugas EMA, terus aku buat di sini deh, percobaan 2 gitu. Aku simpan. Nah oke, ini udah ke save. Kita tinggal F5 aja deh, muncul kan. Sini biar kita lihat pembandingnya. Nih kita nulis, jadi jumlah dari huruf dalam kalimat dengan menghitung spasi adalah, nah ini muncul nih, jadi jumlah dari huruf dalam kalimat dengan menghitung spasi adalah, sama kan. Nah tapi ini belum ada hasilnya. Kenapa belum ada hasilnya? Karena kita belum menunjukkan kayak nunjukkan ke programnya bahwa kita minta si programnya untuk menunjukkan jumlah hasilnya. Gimana caranya? Kita manggil dulu nih, panggil, hai program tolong, kayak kita tuh ngomong gitu, nah hai program tolong hasilnya kamu taruh sini gitu. Nah caranya gimana? Kita tulis ini fungsi programnya yang udah kita namain. Oke, kita tulis, jadi di luar ini ya, di luar petik ya, koma, bisa hitung huruf di dalam program. Bener nggak nih? Bisa hitung huruf dalam program. Udah sama ya sama yang ini nih. Jadi sebenarnya si ini tuh cuma untuk menamai aja sih. Tapi kenapa aku menamainya begini, supaya aku tahu nih fungsi dari programnya itu tuh untuk apa gitu. Makanya aku namai bisa hitung huruf di dalam kalimat. Padahal kalau cuma aku tulis A pun, atau aku tulis bisa pun bisa, tapi supaya kita tahu dengan jelas nih programnya nih fungsinya untuk apa, makanya dinamain bisa hitung huruf di dalam kalimat. Karena kalau dibaca jadinya ya tadi, program tolong memiliki fungsi bisa hitung huruf dalam kalimat gitu. Tapi kalau kita cuma nulis begini, apakah nulis segini apakah bisa terhitung? Tidak, karena ini tuh cuma nama. Ini tuh cuma nama nih, cuma nama. Sama halnya dengan kalimat. Kalimat nih nama, tapi bedanya namanya di variabel, bukan nama di fungsi. Oke, karena sudah sampai sini, kita coba apakah akan bisa. Bentar. Oh ya, jangan lupain ya, dalam programnya apa nih? Kalimat. Di situ kita coba Ctrl S lagi, baru F5. Tuh, error. Apa yang salah? Oh, ini. Aduh, ini dia nunjukin nih. Salahnya di mana? Salahnya tuh ada di nama, bisa hitung huruf di dalam program. Karena ini ternyata di dalam kalimat, bukan dalam program. Oke, coba kita benerin. Kalau ada merah-merah gini, jangan panik dulu. Bener-bener dibaca nih, oh ternyata ini salahnya di bagian print. Lalu si programnya nih bilang, ini nah errornya tuh di bagian ini nih, di print, terus di bagian nama yang kamu masukin.
itu nggak ditemukan, not defined gitu. Terus dia bilang, apakah yang kamu maksud nih, dia tuh ngasih sebenarnya ngasih penyelesaian, apakah yang kamu maksud bisa hitung dalam kalimat, karena di sini fungsinya cuman ada dalam kalimat. Oke, ternyata kita salah di situ. Kita hapus dalam kalimat. Sebenarnya di blok aja bisa sih supaya nggak error, tapi ya udahlah karena ada tanda error. Ctrl S, F5 lagi. Oke, kali ini nggak error dan udah muncul ya. Jadi jumlah dari huruf dalam kalimat dengan menghitung spasi adalah 46. Coba. Oke, jadi segini ya, hitung sendiri nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Oke, jadi udah benar begitu caranya. Intinya harus teliti ya teman-teman, nggak boleh salah tulis. Ini salah tulis terakhir aja nih contohnya kalimat gitu, kita kontrol SF5 dia bakal merah, terus dia ngasih tahu nih kan, nih ini udah salah gitu katanya, yang benar itu bisa tunggu dalam kalimat. Ente S, F5 lagi. Oke. Paham gak sih? Kalau nggak paham tanya GPT. Iya, ini kodenya nih, kamu ikutin aja. Oke. Oh ya, ngasih tahu sekali. Tadi kan aku udah bilang variabel kalimat ini bisa diganti dengan nama, dengan apa aja. Jadi nggak mesti kalimat, cuman supaya memudahkan untuk kita mengerti maksud programnya, aku kasih nama kalimat. Ini sebenarnya kalau aku kasih nama Wahna nih, kita ganti variabel yang dipanggilnya jadi Wahna in Wahna. Kita kontrol S, F5. Oh ya, ini belum diganti, jadi Wahna F5 sama ya. Jadi perlu teliti juga untuk gininya. Kalau error jangan panik dulu, dilihat dulu, karena kalau Python itu dia udah langsung ngasih tahu salahnya ada di mana, di line berapa, ini line 8 gitu. Oke, sekian, aku harap kamu bisa paham. Oke.